Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan teman-teman selalu semangat belajar meskipun dalam masa pandemi ini. Oke, ini adalah video yang ketiga. Untuk part 1 dan 2, teman-teman silahkan cek pembahasannya di playlist peluang. Dan di video ini kita akan menyelesaikan 4 soal. Dan seperti biasa, jika teman-teman suka dengan pembahasan yang ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang sudah, terima kasih banyak. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Dari sekelompok remaja terdiri atas 10 pria dan 7 wanita. Dipilih 2 pria dan 3 wanita. Banyaknya cara pemilihan adalah, oke, kita buat dulu yang diketahui. Ada 10 pria dan 7 wanita. Dari 10 pria dan 7 wanita ini dipilih 2 pria dan 2 wanita. Nah, kata kuncinya di sini adalah dan. Nah, kalau dan itu kita kali, tapi kalau kata dan ini diganti atau, maka nanti kita jumlahkan. Tapi karena di sini dan, maka kita kalikan nanti. Nah, ini kita gunakan metode kombinasi karena kita memilih secara acak, tidak memperhatikan urutan. Kita memilih 2 dari 10, memilih 3 dari 7. Maka 10C2 kali, nah dan ini untuk kali, 7C3. Nah, 10C2 kali 7C3. Untuk rumus kombinasi, teman-teman silahkan cek di video part yang pertama atau teman-teman boleh cek materinya di playlist peluang. Oke, kita memilih 2 dari 10 dan ini untuk kali. Kalau dan itu kita kalikan. Kemudian yang perempuannya atau yang wanitanya kita pilih 3 dari 7. Kita gunakan kombinasi. Oke, maka 10C2 ini sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 kurang 2. 10 kurang 2 itu 8 faktorial. Dikalikan dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 kurang 3, 4 faktorial. Seperti ini. Lalu diselesaikan, maka 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kita berhenti di 8 faktorial karena di bawahnya 8 faktorial, sehingga kita bisa coret. Di bawahnya 2 faktorial ini sama dengan 2 kali 1. Dikalikan dengan 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Di bawahnya juga 4 faktorial, maka 4 faktorial bisa kita coret. 3 faktorial ini sama dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, 10 dibagi 2 itu 5. 5 kali 9. Nah, untuk yang bagian ini 5 kali 9, 45. Dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1 ini 6. 6 dengan 6 bisa kita coret. 7 kali 5, 35. Sehingga 45 ya. 5 kali 9, 45 kali 35 sama dengan 1575. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, jadi teman-teman ingat yang bagian ini. Selanjutnya, nah, berapa banyak segitiga yang dapat dibuat dari 7 titik tanpa ada 3 titik yang terletak segaris? Nah, ini mudah kita gunakan kombinasi karena kita tidak memperhatikan titik yang mana atau kita tidak memperhatikan urutannya atau susunannya. Maka 7C3. 7C3 sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 kurang 3, 4 faktorial. 7 faktorial ini sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dicoret. Nah, ini 6 dengan 6, maka 7 kali 5, 35. 6 dengan 6 bisa kita coret. Maka jawabannya adalah yang poin B. Soal selanjutnya. Nah, soal ini teman-teman perhatikan. Dari 12 orang yang terdiri atas 8 pria dan 4 wanita, akan dibentuk kelompok kerja yang beranggotakan 4 orang. Jika dalam kelompok kerja itu paling sedikit terdapat 2 pria, maka banyaknya cara membentuk kelompok kerja adalah. Nah, yang diketahui kita punya 8 orang pria, kemudian 4 wanita. Totalnya ada
8 tambah 4, 12 kan. Dari 8 pria, 4 wanita ini akan dibentuk kelompok kerja yang anggotanya 4 orang. Dengan syarat, atau di sini disebutkan, jika dalam kelompok kerja itu paling sedikit terdapat 2 pria, maka banyaknya cara membentuk kelompok kerja adalah, oke, kalau 2 pria, kita mulai dari paling sedikit ya, paling sedikit 2 pria, maka sisanya 2 wanita. 2 pria tambah 2 wanita, kan 4 orang ya. Kemudian, atau kemungkinan yang kedua ya, 3 pria, maka tersisa 1 wanita. Atau yang terakhir itu keempat-empat orangnya adalah pria. Maka 0 wanita, tidak ada wanita yang dipilih. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. 2 pria, 2 wanita, ini kemungkinan pertama. Atau 3 pria, 1 wanita. Atau 4 pria, 0 wanita. Ini kan dijumlahkan 2 tambah 2, 4 ya. 4 orang, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 0, 4. Nah, ingat kalau atau maka kita jumlahkan. Kalau dan kita kalikan. Oke, 2 pria. Nah, ini tentang kaidah atau aturan pencacahan. Nah, jika ada 2 kejadian atau lebih, misalnya 3, 4, dan seterusnya, dengan masing-masing cara, maka kita kalikan. 2 pria artinya kita memilih 2 dari 8. Maka kita gunakan kombinasi 8 kombinasi 8C2 kali 2C4 tambah 8C3 kali 4C1 tambah 8C4. Nah, 0 wanita ini berarti tidak ada ya. Keempat-empatnya itu laki-laki. Nah, seperti ini. Maka 8C2, kita memilih 2 laki-laki dari 8, dikalikan kita memilih 2 perempuan dari 4, ditambah 3 laki-laki dari 8, 1 perempuan dari 4 perempuan, tambah 4 laki-laki dari 8 laki-laki. Maka gunakan kombinasi. Nah, seperti ini teman-teman boleh perhatikan hitungannya. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Teman-teman boleh screenshot. Maka diperoleh jawabannya adalah 462. Oke, semoga hitungannya benar. Nah, oke. Soal yang terakhir. Nah, teman-teman coba bedakan soal yang sebelumnya, soal yang ini, dengan soal yang ini. Oke, dengan soal yang ini. Soal yang terakhir ini, di suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang terdiri dari 6 orang. Calon yang bersedia terdiri dari 5 pria dan 4 wanita. Itu yang bersedia ada 5 pria dan 4 wanita, maka totalnya ada 9 orang ya. Maka banyaknya susunan perwakilan yang dapat dibentuk sekurang-kurangnya terpilih 3 pria adalah, diketahui 5 pria, 4 wanita. Maka akan dipilih perwakilan yang terdiri dari 6 orang ya. Maka teman-teman, kalau sekurang-kurangnya terpilih 3 pria, maka 3 pria, 3 wanita. Ini yang pertama ya, kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, 4 pria, 2 wanita. Atau kemungkinan yang ketiga, 5 pria, 1 wanita. Maka kita punya 3 kemungkinan. Nah, kalau kenapa teman-teman, mungkin ada pertanyaan ya, kenapa tidak ada kemungkinan yang keempat, yaitu ke-6-6-nya atau 6 orang itu adalah pria semua. Kenapa tidak? Karena kalau perwakilan itu, maka ada yang diwakilkan dari laki-laki, ada yang dari perempuan. Kemudian di sini dikatakan calon yang bersedia itu 5 pria dan 4 wanita. Banyaknya susunan perwakilan, maka diwakilkan dari laki-laki, diwakilkan juga dari perempuan. Minimal ada 1 perempuan yang mewakilkan. Nah, maka tidak ada kemungkinan yang ke-6-6-nya adalah laki-laki. Nah, jadi itu bedanya dari soal yang sebelumnya. Kalau di soal yang sebelumnya kita membentuk 1 tim atau 1 kelompok, bisa laki-laki semuanya.
Tapi kalau perwakilan ini minimal diwakilkan oleh satu orang. Kalau di soal ini satu orang untuk wanita. Oke. Sehingga kita gunakan kombinasi karena kita tidak memperhatikan urutan pemilihannya. Kita memilih secara acak. 3 pria, maka kita memilih 3 dari 5 pria. 5C3 kali, nah ini sama dengan kaidah atau aturan pencacahan ya. Atau maka kita tambahkan 3 wanita ini, maka 4C3 tambah 5C4 kali 4C2 tambah 5C5, 5 kombinasi 5 kali 4C1. Oke, seperti itu. Teman-teman perhatikan hitungannya. 5C3 itu 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 kurang 3, 2 faktorial dikalikan dengan 4C3, 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 kurang 3, 1 faktorial. Ini yang bagian pertama ditambahkan dengan 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 5 kurang 4, 1 faktorial dikalikan dengan, nah yang ini 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 kurang 2, 2 faktorial ditambah 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali, nah seharusnya ini bukan 1 faktorial. Maaf ya teman-teman, ini seharusnya 0 faktorial. 5 kurang 5 itu 0 faktorial. 0 faktorial itu 1, 1 faktorial juga 1. Dikalikan dengan, nah di sini 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 kurang 1, 3 faktorial. Nah tapi hasil yang ini itu tidak mempengaruhi nanti di hasilnya. Tapi ini seharusnya itu 0 faktorial, bukan 1 faktorial. Nah, seperti ini. Teman-teman boleh perhatikan. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3. Dengan yang di bawah kita coret 3-nya. 2 faktorial itu 2 kali 1. 2 dengan 4 dicoret, maka 5 kali 2 tinggal 10. Kali 4. Ini 3 faktorialnya dicoret. 10 kali 4, 40. Nah, yang ini juga tersisa 5 kali 6, 30 tambah. Nah, yang ini 1 ya teman-teman. Kali 4. 1 kali 4, 4. Nah, maka totalnya 40 tambah 30 tambah 4 sama dengan 74. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, semoga teman-teman paham dengan pembahasan soalnya. Teman-teman boleh ulang lagi penjelasannya. Apa yang membedakan soal yang sebelumnya dengan soal yang ini. Ya, dengan soal yang ini. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.